Kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, pada minggu lalu kita sudah belajar kan ya tentang alat-alat optik yang bagian kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang alat optik apa ya? Iya benar ya, tentang kita akan membahas lagi fungsi dari lensa yang lain yaitu lebih kompleks ya. Ya nanti kalian bisa melihat sendiri ya. Ini adalah pertemuan ketika kita ya tentang alat-alat optik di sini ya. Nah, nanti kalian juga bisa tahu ya seperti apa ya. Oke, nah, kalian tahu ini apa? Gambar apa? Yang lagi booming sekarang? Virus corona. Ya, betul. Coronavirus ya, atau virus corona ya. Oke ya. Ini penampakannya adalah seperti ini. Nah, kalau kalian melihat dengan mata ya tanpa alat bantu apapun, dengan mata telanjang gitu, apakah kalian bisa melihat virusnya? Enggak. Tidak, Bu. Tidak ya. Soalnya terlalu kecil. Terlalu kecil. Makanya kita pasti membutuhkan alat bantu apa ya? Apakah loop cukup? Kalau tidak, karena loop perbesarannya terlalu kecil, jadi butuh mikroskop yang perbesarannya lebih besar. Iya, betul sekali ya. Ukurannya yang mikro ya, nanti perbesarannya berapa kali, karena ukurannya di sini namanya virus, pasti ukurannya adalah mikro ya nantinya ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang mikroskop. Baik ya, nanti kegiatan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan ceramah, diskusi, dan tanya jawab, dan menganalisis tentang pemecahan masalah. Nanti tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian bisa menganalisis pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada alat optik ya di sini ya. Yang kedua, kalian bisa merancang dan melakukan percobaan fisika dan merumuskan hasil percobaan, serta kalian bisa mempresentasikan hasil percobaan alat-alat optik sederhana. Oke. Ya, kita langsung masuk ke materinya. Di sini kalian mengenal dengan mikroskop ya. Jadi mikroskop sebenarnya tadi sudah disebutkan sama teman kalian Daniel ya, bahwa ya, ukurannya memang sangat kecil ya untuk melihat benda-benda yang sangat kecil sekali. Misalkan kalau di mikro kalian mungkin nantinya pengamatan misalkan bakteri, virus, atau mungkin kapang, kamir seperti itu. Nah, secara garis besar di sini mikroskop, kalau kemarin loop itu hanya terdiri dari satu lensa, kalau mikroskop ini terdiri dari dua lensa, ya. Ya, lensanya itu lensa jenis apa? Lensa cembung ya, ya benar, lensa cembung ya. Jadi satu lensa itu didekatkan di objek. Jadi kalau kalian pernah memegang mikroskop waktu SMP atau di lab mikrobiologi, di sini itu ada disebut sebagai lensa objektif. Yang dekat dengan mata kalian di sini disebut sebagai lensa okuler, ya. Nah, kemudian mungkin ada syarat-syarat ya untuk mikroskop ya, sama seperti loop. Di mana benda yang harus diamati ini harus ditempatkan di ruang 2. Itu antara FOB sampai 2 FOB, antara fokus sampai jari-jari kelengkungan ya. Karena mikroskop itu ada dua lensa cembung ya. Nah, ini ya, benda harus diletakkan antara FOB sampai 2 FOB. Ini memang syarat mutlak ya. Nah, oke. Terus nantinya benda oleh lensa objektif nanti akan menghasilkan bayangan di sini ya. Ini bayangan lensa objektifnya. Bayangan lensa objektif dijadikan benda oleh si lensa okuler. Akhirnya terbentuklah bayangan perbesaran bayangan yang kita lihat di mata
kalian nantinya. Hampir sama ya, persamaan lensa tipis ya. Masih ingat ya, 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Cuman diganti ya, terkait dengan jenis lensanya. Kalau okuler berarti pakai OK, kalau objektif pakai OB. Jadi perbesaran total itu mengalihkan dari sini ya, perbesaran objektif sama perbesaran okulernya. Perbesaran objektif nggak ada masalah. Yang bermasalah apa? Okuler. Kenapa? Karena lensa okuler itu dekat dengan mata kalian. Jadi pengamatannya itu bisa ada dua. Kalian pengamatannya berakomodasi maksimum, pengamatan normal. Yang kedua itu tidak berakomodasi atau dalam keadaan rileks. Untuk mata berakomodasi maksimum, itu terkait dengan MOK, masih ingat loop ya, rumusnya adalah sama. SN per FOK ditambah 1. Mata tidak berakomodasi, ini SN per FOK ya. SN itu apa? Atau titik dekat pengamat ya. Normal itu paling 25 kalau tidak disebutkan. Tapi ada ketentuan khusus ya untuk mikroskop ya. Ketentuannya adalah seperti ini. Ya, untuk kegiatan belajar hari ini, kalian buka LKPD dan bahan ajar pada Google Classroom. Ya. Kemudian yang kedua, baca LKPD dengan seksama dan kerjakan aktivitas diskusi kelompok ya di sini dengan mengamati video pada link yang sudah disediakan pada LKPD-nya. Dan silakan dijawab pertanyaannya. Untuk pemecahan masalah, kalian bisa menggunakan bahan ajar yang sudah ada, kemudian referensi lain atau dari internet ya yang relevan aja. Nanti kelompok kita bagi menjadi 6 kelompok ya, kurang lebih ada 5 orang ya. Kita akan menggunakan fitur breakout Zoom ya, pada Zoom ya. Nanti silahkan kalian berdiskusi sama temennya. Kemudian dimohon ya untuk saling kerjasama ya, jadi saling menghargai, saling kerjasama dan tanggung jawabnya ya. Oke, alokasi waktunya 15 menit ya, tidak lama ya. Kemudian nanti dipresentasikan untuk masing-masing kelompok adalah kurang lebih 5 menit. Oke. Ya. Nanti linknya sudah ada di LKPD ya. Ini adalah bahan diskusinya. Sebenarnya sama saja. Oke. Saya breakout ya. Sudah mulai breakout. Sudah ada yang masuk? Gimana kelompok keempat? 2. Lumayan, Bu. Bagi-bagi aja. Oke, Iya, Bu. bagi aja. Ada masalah? Alhamdulillah. Tidak, Bu. Nah, ya. Pakai Google Slide aja. Jadi add email temennya. Tinggal ini deh. Dari kerjaanmu bisa dimasukkan di situ. Nah, Halo, Ibu. gimana? Ada masalah, Nak? Oke. Hitungannya mudah nggak? Lumayan. Alhamdulillah. Lumayan ya. Lumayan. Lumayan bisa. Sip. Ya. Oke ya. Kayaknya nggak ada masalah ini kelompok ini mah. Senyum-senyum terus, bahagia selalu. Mana? Kelompok 1. Apakah ada masalah? Enggak, Bu. Ya, Bu. Sudah beres, Bu. Udah beres, Bu. Alhamdulillah, luar biasa nih kalian. Untuk presentasi, siapa ya? Kelompok berapa yang mau ini dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2, Daniel Rivalsi Handoko. Di sini akan menjelaskan 3 nomor terlebih dahulu. Yang pertanyaan pertama, berapakah jumlah lensa yang digunakan dalam mikroskop dan jenisnya apa? Jumlah lensa yang digunakan dalam mikroskop terdapat 2, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Terus nomor 2, jelaskan fungsi dari mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk melihat benda-benda yang sangat kecil atau ukurannya sendiri mikro. Lalu nomor 3, mekanisme pembentukan bayangan pada mata berakomodasi dan tidak berakomodasi, dan sebutkan sifat bayangan yang terbentuk.
Pada mata berakomodasi maksimum, lensa okuler berfungsi sebagai loop, dan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum menyebabkan bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif harus terletak di ruang satu. Lensa okuler di antara objek okuler dan fokus okuler. Hal ini bertujuan agar bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler tepat berada di titik dekat mata pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tahaniwana, perwakilan dari kelompok 4. Itu sebutkan komponen-komponen dan fungsinya dari mikroskop cahaya. Ada beberapa komponen-komponen dalam mikroskop. Lalu untuk yang nomor 5, soalnya adalah bagaimana cara mengoperasikan mikroskop cahaya. Yang pertama, letakkan mikroskop di atas meja dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa sehingga mikroskop berada persis di hadapan pemakai. Ini nomor satu dulu, sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 0,9 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 5 cm. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler adalah 13 cm. Sebuah preparat yang panjangnya 0,04 cm diletakkan 1 cm di depan lensa objektif. Tentukan letak bayangan akhir dan panjang bayangan akhir. Kemudian untuk mencari S-aksen okulernya, digunakan rumus ini, kemudian dapat min 20 cm. L-aksennya, digunakan rumus M total, yaitu L-aksen per L, sama dengan 1,8 cm. Nomor 2, dari soal diketahui bahwa SN seorang siswa adalah 25 cm. Dan dari gambar dapat tertera di situ ada SOB-nya yaitu 1,2 cm, FOB-nya 1 cm, dan FOK-nya 5 cm. Yang ditanyakan adalah perbesaran totalnya. Perbesaran total didapat dari perbesaran lensa objektif dikalikan dengan lensa okuler. Cara mencari perbesaran lensa objektif didapatkan dari X-aksen OB per SOB dikali SN per FOK ditambah 1. Karena dari rumus dibutuhkan X-aksen OB dan yang diketahui belum ada, maka kita harus mencari dulu nilai X-aksen OB-nya. Dapat dicari dari rumus ini dan didapat 6 cm. Tinggal dimasukkan ke rumus awal, 6 per 1,2 dikali 25 per 1 ditambah 1. Di sini digunakan tanda... Ralat itu satunya maksudnya 5. 25 per 5 ditambah 1. Di sini digunakan tanda mutlak karena perbesaran tidak mungkin bernilai negatif. Jadi 6 per 1,2 adalah 5, dikali 25 per 5 ditambah 1, hasilnya 6. Jadi 5 dikali 6, 30 kali. Perbesarannya 30 kali. Ya, tadi sudah maju kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 1. Luar biasa semua ya. Jadi sudah jawaban sudah sesuai dan sudah tepat. Mungkin penguatan yang tadi saya luruskan yang dari Daniel tadi ya, sedikit saya luruskan ya. Sudah benar ya. Terkait dengan yang pembentukan bayangan untuk yang pertama kan pengamatan itu kan mata tidak berakomodasi. Kalau tidak berakomodasi artinya tetap ya benda diletakkan antara FOB sampai 2 FOB, ruang 2 untuk lensa objektif. Karena mata tidak berakomodasi, maka S-aksen OB-nya itu tepat di FOK untuk si lensa okuler, sehingga dihasilkan bayangannya itu adalah tak hingga. Itu untuk mata tidak berakomodasi. Ya, nanti kenapa? Karena nanti terkait dengan kamu menggeser lensa okulernya, biar pengamatan kalian itu rileks ya.
Seperti itu. Kemudian untuk mata yang berakomodasi maksimum ya, untuk berakomodasi tetap ya syarat benda itu diletakkan di ruang 2 untuk lensa objektif. Cuman di sini bendanya nanti berada di antara lensa objektif dan okuler. Anggap aja itu adalah SOK. SOK di sini syaratnya, tadi Daniel sudah bilang, ya, kelompok Daniel sudah berdiskusi bahwa lensa okuler ini berfungsi sebagai loop. Ya, masih ingat loop ya? Jadi kalau loop, benda itu harus diletakkan di ruang 1 untuk menghasilkan perbesaran yang maksimum. Jadi pastinya SOK itu kurang dari FOK-nya. Oke, sekarang kesimpulan ya, Nak ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan dari materi ini adalah mikroskop adalah alat untuk melihat benda-benda yang lebih kecil yang tidak bisa dilihat oleh loop biasa. Mikroskop sendiri menggunakan lensa cembung dan terdiri dari 2 lensa, yakni lensa okuler dan lensa objektif yang memiliki range perbesaran yang berbeda-beda dan digabungkan untuk melihat perbesaran yang lebih tinggi. Mikroskop sendiri memiliki bagian-bagian yang lebih kompleks dibandingkan dengan loop. Tetapi cara kerjanya sendiri memiliki kesamaan dengan loop. Perbedaannya terdapat pada dua bayangan tidak ada di pembentukan bayangan pada loop. Lalu perhitungannya sendiri sama dengan loop. Hanya di loop tidak ada perbesaran total, hanya ada perbesaran 1 kali. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Itu tadi ya, jadi mikroskop itu ya untuk digunakan melihat benda-benda yang memang sifatnya itu ukurannya itu mikro ya, kecil sekali ya dibandingkan loop. Kalau loop itu bendanya itu mungkin kalau sama kita masih terlihat ya. Kemudian yang kedua, ini lebih kompleks dibandingkan loop. Kenapa? Karena mikroskop itu terdiri dari 2 lensa ya. Dua-duanya adalah lensa cembung yang terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler, di mana intinya gini, benda diletakkan di lensa objektif itu syaratnya adalah di ruang 2. Benda tadi nanti dibiaskan oleh lensa objektif menghasilkan bayangan. Bayangan nanti dijadikan benda oleh si lensa okuler. Dan hasil dari pembiasan lensa okuler inilah yang kalian lihat, yaitu adalah perbesaran akhir. Bagaimana perbesaran akhir? Perbesaran akhir itu hanya mengalihkan ya, atau perbesaran total itu mengalihkan antara MOB dikalikan MOK-nya. Perbesaran di okuler dikalikan perbesaran di objektifnya ya, nantinya objektif dikalikan perbesaran okulernya. Oke. Karena kalau MOB itu sama semuanya ya, S-aksen OB per SOB. Tapi yang membedakan itu adalah di okulernya. Kenapa? Karena di okuler itu pengamatannya itu sifatnya itu bisa berakomodasi dan tidak berakomodasi. Dan rumusnya ini kalau kalian cermati itu sama seperti loop. Ya. Kalau berakomodasi maksimum itu adalah SN per F ditambah 1, ya kan? Tinggal diganti aja. Berarti kan SN ya, itu kalau berakomodasi maksimum SN itu sama dengan S aksen OK ya, minus X aksen OK, kemudian F-nya kalian ganti menjadi FOK. Seperti itu ya. Oke. Untuk materi minggu depan itu adalah teleskop ya. Seperti biasa, uji kemampuan diri kalian nanti langsung di classroom. Nanti akan saya buka linknya yang kita bahas pada hari ini saja. Waktunya adalah 10 menit. Terima kasih ya atas perhatiannya pada kegiatan hari ini. Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Silahkan melanjutkan aktivitas selanjutnya ya.